bersama saya Asria Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas contoh soal UTBK untuk SNBT 2023. Nah, untuk kali ini bahasannya nggak tentang matematika lagi ya, tapi tentang TL Bahasa Inggris. Jadi buat adik-adik yang mempersiapkan UTBK SNBT buat bahasa Inggris bisa dipelajari video ini ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ada contoh, saya di sini ada beberapa contoh soal ya. Yang pertama ini dari soal nomor 67 nih. The word could in the passage is used to express. Nah, pertanyaan ini kan pertanyaan vocabulary ya, karena kita di sini punya keywordnya, yaitu kata could. Kalau misalnya teman-teman belum tahu arti could itu apa, kita lihat aja konteksnya ya. Kita lihat konteks, dan konteksnya could ini ada di sentence yang kedua ya, di paragraf 1. Oke, kita baca aja nih dari sini. Mars into a second Earth, a place where humans could live without having to put on a spacesuit. Oke, jadi katanya si a place ini tempat where humans, di mana manusia could di sini artinya dapat, could live without having, bisa tinggal atau dapat tinggal tanpa memiliki tanpa menggunakan spacesuit atau pakaian ruang angkasa gitu katanya. Jadi si Mars ini mau dijadiin second Earth katanya, pengen dijadikan tempat tinggal yang kedua katanya gitu. Yang mana pengennya sih di Mars ini nggak usah pakai spacesuit kayak di bumi aja gitu. Jadi siku di sini artinya dapat ya, atau bisa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman gak tahu artinya, kita tinggal dieliminasi aja nih. Possibility, probability, capability, certainly, willingness. Jadi tinggal cari aja yang paling sesuai gitu. Tapi ada baiknya teman-teman semua tahu artinya. Nah, oleh karena itu kita bareng-bareng artiin ya. Nah, untuk yang pertama ini option A itu possibility kan. Possibility itu kan dapat diartikan sebagai possible, atau possible itu kemungkinan. Dari kata possible. Kalau tambahan possibility berarti kemungkinan. Dari mungkin jadi kemungkinan. Oke, yang ini kemungkinan. Ini artinya tidak ya, tidak sesuai dengan could yang tadi. Yang selanjutnya yang B, probability. Oke, probability ini asal kata dari probable, yang artinya juga sama kayak mungkin gitu. Jadi si probability ini artinya kemungkinan juga. Kita punya dua kemungkinan, artinya bisa dipastikan A dan B bukan arti yang tepat, atau bukan kata yang tepat untuk digunakan untuk nge-replace kata could ini gitu. Nah, untuk yang C ini we have capability. Capability ini dari kata capable. Capable itu artinya mampu gitu, dapat. Nah, capable itu artinya jadi mampu. Jadi kalau misalnya capability ini kemampuan gitu. Kemampuan maksudnya di sini adalah dapat, kayak could ini. Berarti arti dari could ini bisa mengekspresikan sebuah bukan kemungkinan, kemampuan. Jadi could live without having to put on a spacesuit itu artinya kita bisa tinggal. Jadi itu mengekspresikan sebuah kemampuan ya. Oke, kita lihat yang D-nya nih. Gimana sih maksudnya certainly? Untuk certainly ini kan dari kata certain ya, kata pasti. Jadi certainly ini dengan pasti. Ini juga bukan ya. Untuk willingness juga ini dari kata will, itu willing, keinginan. Willingness, keinginan, berarti ini juga tidak sesuai. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 67 itu jawaban bagian C. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas soal nomor 68. Untuk soal nomor 68 ini kita baca dulu soalnya ya. The word Clement in the first paragraph is similar in meaning to. Oke, jadi kata Clement ini di paragraf pertama memiliki arti yang sama dengan itu ya, arti dari pertanyaannya. Oke, kita tahu di sini ada keywordnya ya, ada key idea-nya itu Clement. Terus kita ada fokusnya juga di first paragraph. Berarti kita tinggal lihat aja nih kata Clement di first paragraph. Oh, ini nih udah dicetak tebal ya di sini. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman gak tahu artinya, boleh kita tinggal dibaca dulu konteks si kalimatnya gitu. Kita baca ya yang ada Clements-nya di sini nih. Oh, boleh dari sini deh. Hopes of colonizing Mars rest on the premise
that we could terraform the red planet. Jadi intinya kita bisa menguasai si Mars ini, si red planet ini, making it habitable for humans with a breathable atmosphere and clement temperatures. Membuat si Mars ini menjadi tempat yang bisa ditinggali untuk manusia with a breathable atmosphere, dengan atmosfer yang bisa yang memungkinkan manusia untuk bernafas gitu ya, breathable and clement temperatures. Ngomongin tentang temperatures di sini nih. Kira-kira temperatures yang, karena di sini ada atmosfer yang breathable, artinya atmosfer yang sesuai dengan kehidupan manusia ya. Adapun untuk temperatures di sini, temperatures yang clement, ini clementnya apa ya? Berarti kurang lebih si temperatures ini pun harus bisa ditinggali oleh manusia gitu. Harus sesuai dengan si suhu rata-rata yang ditinggali oleh manusia gitu ya. Nah, jadi kita lihat optionsnya sekarang. Di sini optionsnya ada harsh. Kita nggak tahu misalnya harsh itu apa ya artinya. Oke, kita lewat aja ya. Misalnya kita nggak tahu harsh. Tapi ada baiknya kita juga tahu loh harsh itu apa artinya. Nah, kita cari harsh itu artinya bersifat kejam. Berarti ini harsh juga tidak. Ini ada kata extremely hot. Berarti sangat panas. Apakah manusia bisa tinggal di tempat yang sangat panas? Tidak ya. Lalu ada extremely cold. Ini temperature yang sangat dingin. Ini juga tidak bisa ditinggali untuk manusia ya. Mungkin ada beberapa manusia yang bisa tinggal di tempat tersebut, tapi tidak secara general gitu. Gak semua manusia bisa tinggal di tempat yang sangat dingin. Oke, sekarang kita ada warm. Ada warm di sini tuh hangat. Nah, biasanya nih temperature yang memang sesuai itu untuk manusia tinggal itu adalah yang warmnya, yang hangat gitu. Jadi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Jadi jawabannya yang tepat untuk nomor 68 itu adalah jawaban bagian D. Oke, selanjutnya ini vibrant. Nah, itu untuk vibrant sendiri itu kan artinya itu kayak bersemangat gitu ya. Nah, ini juga nggak masuk ya. Oke, jadi nggak vibrant. Kalau kita coba eliminasi atau misalnya kita coba substitusi gini, a breathable atmosphere and vibrant temperatures, itu nggak masuk kan. A breathable atmosphere and a warm temperatures, nah itu masuk kan, dan suhu yang hangat gitu, jadi pantas untuk ditinggali gitu. Oke, selanjutnya kita pindah ke nomor 69 ya. The Martian UV radiation environment is rapidly lethal to unshielded microbes but can be bla bla bla. Di sini ada kata yang kosong. By global dust storms and shielded completely by more than 1 millimeters of regolith or by other organisms. Ini pertanyaan tentang vocabulary ya. Pertanyaan tentang vocabulary ini bisa kita lihat di yang ada kata the Martian UV radiation. Nah, dari sini. Oke, UV radiation. Jadi ada apa sih maksudnya? Ternyata si kalimat-kalimat di sini, kalimat ini tuh berasal dari paragraf keempat. Artinya kita tinggal mencari aja kata yang hilangnya apa ya. Setelah kata can be. Ini nih, but can be attenuated. Oke, jadi kata yang hilangnya itu ini, attenuated. Maksudnya apa sih attenuated? Kita cari dulu konteksnya. The Martian UV radiation environment is rapidly lethal to unshielded microbes. Jadi katanya di sini maknanya tuh kayak lingkungan si Mars ini terkena radiasi UV ya, UV radiation gitu. And then yang mana si UV radiation ini is rapidly lethal gitu, kayak kayak berbahaya gitu, berbahaya untuk atau bagi si mikroba ini, mikroba yang tidak terlindungi, yang unshielded, tanpa pelindung. Tapi di sini ada kata but ya. Berarti kalau ada kata but pasti meaning di sini akan berubah atau berbeda dari meaning yang di sini. But can be bla 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 by global dust storms.
tapi bisa di bla bla bla. Oke. By oleh global dust storms, badai debu global, and shielded completely by, dan bisa dilindungi sepenuhnya oleh kurang dari 1 mm regolith atas organisme lain gitu ya, or by other organism. Di sini meaningnya itu harus kebalikan ya, karena ada kata but. Nah, di sini ada attenuated. Attenuated ini maksudnya apa sih bahasa Indonesianya? Oke, kita cari attenuated. Attenuated di sini artinya disusutkan atau dikurangi gitu ya, dikurangi. Berarti kita tinggal cari aja nih arti yang sama dengan dikurangi gitu. Apa sih diminished? Nah, di sini ada kata diminished. Diminished itu memiliki arti dikurangi atau ya dikurangi, disusutkan. Jadi jawaban yang tepatnya 69 ya. Jawaban yang tepat 69 itu A ya. Nah, kita kalau andai kata kita nggak tahu artinya ya, kita coba eliminasi. Differentiated. Differentiated ini kan ada kata different nih. Different itu berbeda, berarti kurang lebih differentiated itu berbeda. Can be differentiated, bisa dibedakan. Oh, ini juga nggak masuk loh. Maksudnya kan di sininya ada kata lethal to unshielded microbes gitu kan. Berarti si differentiated ini nggak masuk ya. Oke. Karena lethal di sini itu artinya itu kayak mematikan gitu loh, berbahaya gitu, berbahaya bagi si unshielded microbes gitu. And then kita juga punya elaborated. Nah, untuk elaborated ini kan kita ada kata elaborate ya. Dari kata elaborate itu artinya apa ya? Kayak dia dielaborasi gitu, diuraikan secara terperinci gitu kan. Nah, ini juga tidak bisa diuraikan ya. Maksudnya elevated di sini elevated itu dinaikkan, untuk raised ini dapat dilacak gitu ya, dapat dilacak. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 69 itu adalah diminished atau dikurangi. Oke, jadi kita ke soal selanjutnya ya. Oh ya, kita masih punya 22 soal lagi deh. Oke, di sini according to the fourth paragraph, which sentence that irrelevant with the topic discussed. Nah, kita di sini ditanyainnya katanya ada irrelevant. Irrelevant itu artinya apa? Yang tidak sesuai. Kalau relevan itu sesuai, kalau irrelevant itu berarti tidak sesuai. Artinya kita ini akan mencari koherensi dari setiap kalimat. Berarti kita tinggal fokus ke setiap kalimat yang ada di fourth paragraph, oke? Ya, yang pertama, journalists are making increasing of Twitter as it gains critical mass as a tool for key sources and media elites to share information. Jadi, jurnalis ini membuat membuat kan sekarang Twitter banyak yang digunakan. Nah, jurnalis ini memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai source katanya, sebagai key source, sebagai sumber utama untuk penyebaran informasi gitu, sumber utama dan media sekaligus media yang elit untuk menyebarkan informasi itu ya. Kalimat kedua, in this sense it's also important for wider distribution because newspapers and broadcasters use Twitter as a source, instantly picking up amplifying comments from the network. Jadi di sini juga kayak selain ada juga kayak comments. Jadi kita bisa mengetahui kayak pandangan orang lain terhadap suatu info, dan hal ini bisa digunakan untuk wider distribution. Jadi memang sangat luas gitu pendistribution infonya gitu katanya. And then the development of Twitter as a dynamic network of influencers around niches and real-time events is illustrated further by the case studies in section bla 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 been noted in number of research. Berarti ini ngejelasin tentang development of Twitter. Jadi si as dynamic network influencers. Jadi intinya pokoknya penyebaran informasi atau penyebaran pengaruh gitu, kayak influencers. Di sini kan kayak orang yang menggunakan si Twitter ini dan bisa nge-lead orang lain buat ngelakuin sesuatu. Makanya disebut dengan network of influencers gitu ya. Nah, si Twitter ini, orang-orang yang pakai Twitter ini bisa nge-lead orang-orang buat ngelakuin sesuatu. Jadi intinya
si Twitter ini tuh bisa digunakan buat share information gitu. Nah itu ya, berarti masih ada kaitannya ya, tadi yang kalimat ke-1 tentang informasi, kalimat kedua tentang distribution, terus yang ketiga juga tentang network influencers, yang mana ini masih masuk. Oke, kita coba lihat yang keempat. The more our followers in a Twitter, the more information are considered knowledgeable. Nah katanya semakin banyak followers kita di Twitter itu semakin banyak juga loh informasi yang disangka itu not reliable atau tidak reliable, tidak dapat dipercaya gitu katanya. Semakin banyak followers semakin banyak juga informasi yang tidak dapat dipercaya. Nah ini kan agak kurang nyambung ya, berarti dapat dipastikan dong ini jawabannya sentence number 4. Oke, karena ini tuh kok nyeleneh ya, tiba-tiba dari distribution of information terus tiba-tiba ke not reliable information, yang mana hubungannya sama followers juga. Nah oke, kita lihat nih untuk membuktikan, untuk make sure bahwa kalimat 5 itu masuk atau relevant with other sentences. Kita lihat, on the other hand, in terms of direct impact on audiences, Twitter remains something of a sideshow compared with Facebook, which, as the next section explains, is the most important network for driving traffic and referrals to mainstream media organizations. Nah, di sini juga masih ada kata impact on audiences, yang mana artinya ini pasti berhubungan dengan distribution dong, distribution of information, dan ada media organizations, terus ada juga traffic di sini. Nah, yang mana lalu lintas informasi gitu. Artinya ini yang kalimat yang kelima ini nyambung ya, nyambung ke kalimat 1, 2, 3. Tapi kalimat 4 ini tidak nyambung. Oke? Nah, jadi itu untuk soal nomor 70. Sekarang kita akan pindah ke soal nomor 71. Untuk ini soal terakhir ya. Soal 71, the paragraph following the passage may likely contain information about. Nah, ingat di sini ada kata paragraph following. Oke, kalau ada kata paragraph following artinya ini akan membahas tentang paragraf selanjutnya. Jadi, jadi kita harus fokus aja ke soal yang terakhir ya. Kalimat terakhir atau paragraf terakhir di sini. Oke, yet the trends are clear, meskipun trennya sangat jelas, people, orang-orang, especially the young, orang-orang muda, are turning to the internet for more and more than news and developing an effective digital strategy. Katanya menggunakan si internet ini untuk bisa menyebarkan si news atau mendapatkan si berita itu, and developing an effective digital strategy, dan bisa meningkatkan atau mengembangkan strategi digital yang mana akan bermanfaat atau essential, penting for long term survival, untuk jangka panjang gitu katanya. Ini berarti ngejelasin tentang Oke, paragraf following ini menjelaskan tentang paragraf selanjutnya. Fokusnya kan inget ya ke paragraf terakhir. Oke, setelah dibahas ternyata ini tuh ngejelasin tentang si the young ya. The young di sini kan orang-orang muda gitu ya. Orang-orang muda berarti orang-orang muda ini bisa menggunakan si internet ini sebagai digital strategi katanya gitu. Oke, jadi kita tinggal cari aja kalimat yang berhubungan dengan clue di sini nih. Oke, kita coba lihat option A, the roles of journalists in saving journalistics in digital era. Ini tidak masuk ya, karena di sini ngebahas tentang jurnalis. Sedangkan di sini ngejelasin tentang the young. The roles of youth in widespreading the news through digital strategy. Nah, ini yang masuknya. Karena di sini ada kata youth. Youth di sini tuh kan orang-orang muda. And then di sini ada digital strategy gitu. Digital strategy. Widespreading ya. Widespreading di sini tuh artinya penyebaran berita. Jadi jawaban yang tepatnya ini untuk nomor 71 adalah B. Oke, kita lihat yang C, the trends of news for digital media survival. Ini ngejelasin tentang tren, tapi ini tuh ada subjeknya loh. Di sini ada the young. Terus the strategy done by the youth to maximize the usage of Twitter. Di sini sebenarnya ini bisa kayaknya kalau Twitternya itu diganti sama internet atau digital strategi gitu loh. Itu kan. Kalau strategi gitu, digital, nah itu bisa kayaknya. Tapi di sini kayak Twitter ini terlalu terlalu khusus. Oke, kita
lihat yang I, the long term relationship between digital strategy and young people. Ini nggak ada bahasan tentang relationship ya. Oke, jadi bisa dipastikan jawabannya B ya, nomor 71. Oke, mungkin sekian untuk video yang pertama. Mungkin nanti kita bisa lihat di video selanjutnya ya, yang soal selanjutnya. Oke, bye bye.